Ternyata seseorang yang diwajibkan untuk mandi itu bukan hanya keluar mani saja. Ketika dia mendatangi daripada istrinya, ketika dia mendatangi daripada suaminya, terjadi hubungan suami istri, maka wajib mandi. Sawa'un kana inzalun amla, sama ada ia keluar ataupun tidak. Inzal maknanya adalah mengeluarkan daripada cairan ataupun mengeluarkan daripada maninya. Walaupun tidak keluar mani ketika sudah berhubungan suami istri, iltiqa al-khitanain, bertemu dua khitan, khitannya perempuan dengan khitannya laki-laki, maka wajib mandi. Mungkin ada seorang tua bertanya, kan saya tidak mengalami keluar mani dan lain sebagainya, tetap wajib karena sudah bertemu antara dua khitan, laki-laki dan juga perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana shudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jajaran para alim ulama tentunya, jajaran para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini Allah masih menghidupkan kita setelah mematikan kita beberapa saat. Mudah-mudahan sisa daripada usia kita ini kita manfaatkan senantiasa untuk menambah ibadah, menambah keberkahan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam kita aturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keberkahan ataupun keistimewaan yang kita peroleh pada pagi hari yang mulia ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ta'lamuna ma fi salati subhi la ataukum walau habawan." Wahai umatku, kata Nabi, seandainya kalian mengetahui bentuk daripada keistimewaan yang hanya terkandung pada waktu sholat subuh itu, maka kalian akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Apa bentuk daripada keistimewaan? Karena disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang yang tidak menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, maka mereka pada hari itu mengalami kerugian karena tidak mendapatkan rahmat ataupun keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir kerugian dari bentuk apa? Apakah dari bentuk material, apakah bentuk daripada rahmat, keberkahan dan lain sebagainya? Karena kita memperoleh ya daripada keuntungan hari itu mungkin sama dengan hari-hari sebelumnya. Nah, bentuk kerugian yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis itu seperti apa?
Karena ketika hendak memasuki daripada waktu sholat subuh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat-malaikat rahmat untuk membawa berkah atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun dari langit menuju daripada rumah-rumah kita. Nah, ketika malaikat turun atas perintah daripada Allah membawa berkah pada waktu subuh, mendatangi daripada rumah kita, kemudian mereka kembali mengadu kepada Allah, tidak jadi menitipkan keberkahan dan rahmat itu kepada mereka. Maka Allah bertanya, wahai malaikatku, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian untuk memberikan rahmat keberkahan kepada hamba-hambaku? Maka apa kata malaikat? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin kami memberikan berkah kepada mereka ketika kami mendatangi daripada rumah-rumah mereka, mereka masih nyenyak di dalam tidurnya, mereka masih menikmati daripada tidurnya. Nah, inilah salah satu bentuk kerugian yang dimaksudkan oleh Nabi. Apapun yang kita peroleh pada hari ini, kalau berkah dan rahmatnya sudah hilang, maka inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Demi Allah, mereka akan mengalami kerugian pada hari itu. Nah, inilah salah satu bentuk keistimewaan daripada waktu subuh itu, dan kita jadikan dan kita manfaatkan waktu itu untuk melaksanakan kewajiban kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin hadirat jajaran orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pada pagi hari ini sampai masuk nanti waktu syuruk, kita akan kaji kembali ya kitab yang berjudul Bulughul Marami min Adillatil Ahkami lil Imam Hafiz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, ini kitab ini berkaitan daripada pembahasan fikih dan juga dicantumkan beberapa hadis-hadis sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya kitab Bulughul Maram ini kitab hadis, bukan kitab fikih, tapi hadis yang menceritakan tentang hukum-hukum ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ini pembahasan yang ke-8 dengan judul Babul Ghusli wa Hukmul Junub. Ya, bab yang berkaitan daripada ghuslun. Ghuslun itu mandi, dan hukum-hukum junub. Junub itu orang yang diwajibkan untuk mandi. Mungkin beberapa pembahasan nanti di dalam bab ini ya agak sedikit tabu nih, ya agak sedikit tabu, dan juga tetap harus kita memahami. Terkadang kita menutup diri dari hal yang tabu sehingga bingung cara pelaksanaan, cara penyelesaiannya itu seperti apa. Yang namanya fikih itu ya penjelasan-penjelasan tentang hukum, baik ya hukum berkaitan daripada ibadah sholat, hukum berkaitan daripada puasa, hukum berkaitan daripada mandi, junub, hubungan keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah hadis yang pertama di dalam bab Al-Ghusli ini yang berkaitan daripada mandi ini diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i. Singkat saja, al-ma'u minal ma'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa asluhu fil Bukhari, dan juga hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ataupun kitab Fathul Bari. Al-ma'u minal ma'. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, al-ma'u minal ma' maknanya adalah air daripada air. Ini maknanya apa? Air daripada air. Berarti kalau kita lihat penjelasan daripada para ulama, al-ma'u minal ma' maknanya adalah ketika seseorang mengeluarkan air, maka mereka diwajibkan untuk mandi.
Ya, air dalam artian di dalam pembahasan hadis ini tidak berbentuk segala sesuatu yang keluar daripada kemaluannya. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang macam-macam yang keluar daripada kemaluan seorang laki-laki, begitu juga dengan perempuan. Ada namanya baul, ada namanya wadi, ada namanya mazi, ada namanya mani. Nah, yang 4 macam ini yang mewajibkan kita untuk mandi hanya satu saja, yakninya adalah khurujul mani, keluarnya mani. Berarti air yang pertama yang dimaksudkan di dalam redaksi hadis ini adalah mani. Ketika seseorang keluar mani, maka wajib untuk mandi. Nah, ini maksud al-ma'u minal ma', rawahul Muslim. Nah, kita lihat beberapa penjelasan-penjelasan di jajaran para ulama, apa saja yang menyebabkan seseorang itu untuk mandi. Nah, namanya wajib ketika tidak ditunaikan, ya otomatis hadas besarnya itu belum hilang. Karena salah satu syaratnya sholat itu bersih daripada hadas dan juga bersih daripada najis. Itu sholat. Nah, berbeda halnya dengan wudhu. Ini yang harus kita bedakan, karena wudhu itu tidak ada ketentuan di situ membatalkannya ketika terkena najis. Nah, ini kan simpel saja. Orang yang berwudhu terkena najis, wudhunya tidak batal. Berbeda halnya dengan pelaksanaan ibadah sholat. Karena sholat itu salah satu syaratnya adalah bersih daripada najis. Tidak boleh ada di dalam tubuh kita ini sesuatu yang berbentuk najis. Kalau ada, maka sholatnya tidak sah. Dan juga sudah pernah kita bahas di bab yang sebelum-sebelumnya, mungkin ada benda-benda yang lain yang notabene terbuat daripada najis. Ini harus kita pahami betul. Bagi aksesoris berbentuk jam, berbentuk dompet dan lain sebagainya, yang mana kualitasnya itu terbentuk ataupun terbuat daripada kulit. Nah, ini kulit dari apa? Apakah kulit yang halal atau kulit yang haram? Nah, kalau haram berarti itu najis, itu bangkai yang kita bawa untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Berbeda hanya dengan wudhu. Wudhu itu tidak batal ketika terkena najis. Yang dianjurkan itu cuma menghilangkan najisnya saja. Mungkin seseorang berangkat ke masjid, terkena najis dia di tengah jalan, dia sampai di masjid, ya otomatis harus dibersihkan itu najis, tapi tidak harus mengulangi daripada wudhu kita. Tidak harus mengulangi daripada wudhu. Tapi kalau nak mengulang daripada wudhunya juga tidak ada masalah. Yang jelas itu bukan membatalkan daripada wudhu, tapi termasuk syarat sahnya daripada ibadah sholat. Nah, orang yang belum mandi ataupun masih dalam kondisi junub, ya otomatis sholatnya tidak sah. Nah, siapa saja orang-orang yang mewajibkan untuk berhadas atau menghilangkan hadas besarnya, mandi junub? Yang pertama adalah al-ma', yakni iltiqa al-khitanain. Ini berkaitan daripada hubungan suami istri. Ternyata seseorang yang diwajibkan untuk mandi itu bukan hanya keluar mani saja. Ketika dia mendatangi daripada istrinya, ketika dia mendatangi daripada suaminya, terjadi hubungan suami istri, maka wajib mandi. Sawa'un kana inzalun amla, sama ada ia keluar ataupun tidak. Inzal maknanya adalah mengeluarkan daripada cairan ataupun mengeluarkan daripada maninya. Walaupun tidak keluar mani ketika sudah berhubungan suami istri, iltiqa al-khitanain, bertemu dua khitan, khitannya perempuan dengan khitannya laki-laki, maka wajib mandi. Mungkin ada seorang tua bertanya, kan saya tidak mengalami keluar mani dan lain sebagainya, tetap wajib karena sudah bertemu antara dua khitan, laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu yang mimpi. Ihtilam itu mimpi yang menyebabkan maninya keluar.
Nah, ini salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala tattasil. Seorang perempuan namanya sahabiyah. Sahabiyah itu sahabat perempuan. Juga bertanya kepada Nabi. Nah, diwakilkan kepada orang lain. Kenapa? Karena perempuan ini pemalu dia. Agak sedikit malu, sungkan untuk bertanya hal itu kepada Rasulullah. Maka diwakilkan kepada orang lain. Cobalah engkau lah yang bertanya kepada Nabi. Aku malu. Tanya tentang apa? Tentang ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah dalam arti bukan yang ngompol ya. Nah, ngompol itu anak-anak kecil ya. Ini mau mimpi basah juga. Tapi mimpi basah yang mengeluarkan najis. Nah, ihtilam dalam artian mimpi basah berhubungan suami istri. Nah, ditanya oleh sahabat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma tara fil nisa'i bil ihtilam?" Apakah pandangan di dalam Islam ketika seorang perempuan mimpi basah, apakah tetap wajib mandi sama halnya dengan laki-laki? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajul." Ketika seorang perempuan bermimpi di dalam tidurnya kemudian basah dia, ya hukumnya sama halnya dengan laki-laki, tattasil, maka mereka wajib mandi. Berarti ihtilam itu bukan hanya dibebankan kepada laki-laki saja. Terkadang perempuan juga mengalami hal yang demikian. Kemudian yang seterusnya adalah inqita'u minal haid. Seorang perempuan selesai daripada haidnya. Ini usia-usia yang produktif ini. Kalau orang tua kita, ibu kita usianya 50 tahun ke atas, itu tidak ada lagi inqita'u minal haid, tidak ada lagi selesai daripada haidnya. Karena sudah menopause, sudah habis masanya, berarti ada masa-masa berlakunya. Ada perempuan itu tidak haid lagi karena sudah mengalami menopause tadi. Nah, perempuan yang sudah menopause ya dalam ilmu dalam bidang hubungan suami istri dan lain sebagainya tidak bisa lagi membuahkan keturunan ya, karena sudah habis masanya. Berbeda hanya dengan bapak-bapak ini. Nah, kalau bapak-bapak tidak ada masanya sampai akhir hayat. Nah, berarti ya hak pakainya itu sampai meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia baru selesai kawan itu. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga sering kita singgung karena ada kekhawatiran seorang perempuan lalai di dalam mengalami ataupun mengamalkannya. Inqita'u minal haid, ketika sudah selesai daripada haid maka wajib mandi sebelum melakukan hal yang lain. Dalam artian seorang suami tidak boleh mendatangi daripada istrinya walaupun sudah selesai daripada haidnya sebelum mandi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Terkadang kan ini kan sudah tidak haid lagi kata seorang suami, tapi kan belum mandi, biar sekalian saja. Ini kan masalah, ya masalah. Berarti salah satu untuk menghilangkan junub itu adalah perempuan ini mandi dulu, baru hendak melaksanakan hal-hal yang lain. Dan bukan berarti perempuan itu dilarang untuk beraktivitas ketika mereka dalam kondisi haid. Ada pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita, ya, dari kalangan ibu-ibu itu. Pemahamannya seperti apa? Kalau ibu yang lagi haid itu tidak boleh beraktivitas dalam rumah tangga, tidak boleh nyapu, tidak boleh masak, tidak boleh yang lain. Ya kenapa? Karena masakan itu nanti tidak berkah kata dia. Tidak berkah dari mana? Itu mungkin hanya sebatas hujah saja, biar tidak melakukan hal yang demikian. Tidak ada kaitan. Ya yang tidak ada kaitan. Yang ada kaitannya itu cuma beribadah doang. Maka kalau ibu-ibu sudah selesai daripada haidnya, tidak dianjurkan untuk mencelupkan daripada rambut yang sudah terurai dari tubuh kita. Terkadang kan ada juga yang khawatir, Pak. Dia mengira ketika dalam kondisi haid merapikan rambutnya, menyisir rambutnya, banyak rambutnya yang terurai, yang sudah rontok, namanya sudah tua. Ya, terurai sudah rambutnya dikumpulkan oleh ibu itu. Kenapa dikumpulkan?
nanti kalau saya mandi baru dicelupkan biar sekalian basah. Nah, ini tidak dianjurkan lagi. Kalau sudah terpisah dari tubuh kita, tidak termasuk bagian daripada tubuh lagi. Motong kuku-kukunya disimpan, nanti kalau mandi wajib baru dibasahin. Ini kurang kerjaan seperti itu. Kekhawatiran yang yang kelewatan, yang tidak ada dasar hukum. Kalau sudah lepas dari diri kita, tidak ada dianjurkan untuk membersihkan itu lagi, mencelupkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah selesai daripada haidnya, bersegeralah untuk mandi junub. Kalau sudah mandi junub, barulah menunaikan ibadah sholat. Selama belum junub, sholat belum boleh ditunaikan karena masih berhadas besar. Nah, permasalahannya di mana? Kalaulah ibu ini selesai inqita'u minal haidnya, selesai daripada haidnya, belum masuk waktu asar, masih dalam kondisi ataupun waktu zuhur itu, tapi dikarenakan belum mandi junub, otomatis ibu ini tidak sholat zuhur. Balik ke rumah, mandi dulu, setelah mandi baru dia sholat asar, lupa untuk mengqadha daripada sholat zuhurnya. Nah, sholat zuhur itu tetap wajib diqadha karena ibu selesai haidnya itu masih dalam kondisi waktu zuhur. Karena kita belum mandi saja, mungkin dalam kondisi perjalanan ataupun mungkin dalam kondisi bekerja dan lain sebagainya, tetap itu wajib untuk diqadha. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang selanjutnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, ini Aisyah, kalau kita lihat dari urutan periwayatan hadis itu, urutan yang keempatnya. Pertama Abu Hurairah, yang kemudian adalah Abdullah ibn Umar, ada Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, ini hadis ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattasilu min arba'. Nabi mandi karena 4 penyebab. Nah, ini yang diceritakan oleh Aisyah. Karena Aisyah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan daripada mandi itu. Ini mandinya kadang-kala termasuk kategori wajib, termasuk kategori sunnah. Bukan berarti Nabi hanya mandi 4 kali, tidak seperti itu pemahamannya. Ya, ada mandi itu dikategorikan junub dan ada mandi sunnah. Yang lainnya itu mubah. Setiap pagi kita mandi itu mubah, boleh, dan mandi tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk membersihkan diri agar orang lain tidak merasa terganggu ataupun orang lain merasa nyaman ketika kita mandi, maka hukumnya menjadi sunnah mandi itu, ya, sunnah untuk membersihkan diri kita. Pada hakikatnya mandi setiap hari itu hukumnya mubah. Tapi dikarenakan niat kita tujuannya baik, berubah hukumnya menjadi sunnah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mandi dalam 4 kondisi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama adalah minal janabah. Ini wajib dari junub. Nah, tadi karena keluar mani ataupun karena mendatangi daripada istrinya ataupun karena ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah dalam artian mendatangi seseorang di dalam tidurnya yang menyebabkan maninya keluar. Dan ihtilam itu yang tidak membatalkan daripada puasanya, karena tidak ada unsur kesengajaan. Kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan maninya keluar, itu pandangan jumhur puasanya batal, Pak. Sama ada ia puasa wajib, begitu juga dengan puasa sunnah. Karena dia yang mencari-cari cara untuk mengeluarkan daripada maninya, maka puasanya batal dalam pandangan jumhur ulama. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan mandi yang pertama dikarenakan junub. Kemudian yang kedua adalah yaumal jum'ah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Memang ada redaksi hadis itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ghuslul jum'ati wajib ala kulli muhtalim.
Nah, ujungnya itu kita tidak pahami. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Nah, padahal ujung daripada hadis itu ada apa ujungnya? Bagi orang yang junub. Maka kalau kita lihat di dalam apa namanya hukum ataupun beberapa redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kekhususan ya mendatangi daripada istrinya, mendatangi daripada suaminya. Terkadang kan ada apa namanya candaan di grup dan lain sebagainya. Saya harus cepat balik ini, kenapa kok cepat betul balik, baru Isya saja sudah balik. Kamu tak tahu nih malam Jumat, kata dia. Ini kan seluruhan candaan ya, sesama biasanya. Ini sesama laki-laki saja nih, bukan cuki saja nih bagi kaum ibu. Laki-laki seperti itu. Ini malam Jumat balik ke rumah, seolah-olah waktu yang dianjurkan itu pada malam Jumat doang. Nah, ini keliru ya, keliru di dalam berpaham. Karena Rasulullah SAW menyandingkan anjuran untuk mandi pada hari Jumat dan juga mandi wajib, sehingga kita berpaham dia mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Tidak bagi orang yang junub saja itu kategorinya wajib, kata Nabi. Bagi yang tidak junub maka hukumnya sunnah. Ya, berarti ini apa namanya mindset kita rumah. Tidak ada istilah malam Jumatan ya. Yang ada istilahnya itu setiap malam, seperti itu. Bagi orang yang sanggup ataupun yang mampu untuk mendatangi daripada istri. Dan ini juga yang harus dipahami ya, khusus jajaran kaum perempuan. Kenapa harus dipahami? Karena kaum bapak ini ya seperti yang tadi, hakikat fitrah penciptaan daripada laki-laki itu tidak ada masa berlaku. Setiap saat sampai akhir daripada kehidupan daripada seorang bapak. Ini mohon maaf betul ini. Ini terkadang memang ada sedikit tabu ini permasalahan dalam rumah tangga. Ini curhatan kaum bapak. Tapi curhatan bukan kaum bapak di sini. Nah, kaum bapak di luar. Karena kaum bapak yang di luar sana datang dari dalam masjid ini, mereka keluar dari masjid. Nah, ini di daerah Pekanbaru ya, ini contoh. Seorang tua usianya kurang lebih udah pensiun lah, 65 sampai 70 tahun. Karena laki-laki ini tidak ada masanya. Berbeda halnya dengan perempuan. Kalau perempuan itu masanya itu ya sampai dia datang ataupun menopause, usianya 50 tahun, 55 tahun itu paling lama. Bahkan ada yang 45 tahun perempuan itu sudah menopause. Berarti kalau perempuan itu sudah menopause, hasrat untuk melakukan daripada hubungan suami istri itu tidak ada lagi, Pak. Ya, tidak ada lagi, karena pembuahannya itu sudah habis. Tinggal menunggu masa berlakunya saja. Berbeda halnya dengan laki-laki. Laki-laki ini tidak ada masa. Nah, ini yang harus dipahami. Ini dipahami oleh seorang ibu. Dan bapak ini kalau ada keinginannya pandai-pandailah untuk meminta keinginan itu. Ya, jangan langsung ambil saja, tidak boleh. Ya, ada namanya hak, ada namanya keridhaan, ada namanya keikhlasan. Ya, pandai-pandailah kalau ada keinginan nak jajan, beli bakso, ya pandai-pandailah untuk meminta kepada istri yang sah, ya bukan istri orang. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kembali kepada yaumul Jumat. Ini hukumnya sebenarnya sunnah muakkad ini, yang mandi pada hari Jumat. Karena ada redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan di beberapa hadis sahih. La yaktasilu rajulun yaumal Jumat. Tidak ada seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, kata Nabi. Wa yatatahharu man istata'a min tuhrihi. Kemudian dia mensucikan daripada dirinya, badannya, pakaiannya. Wa yudahhinu min tuhni. Kemudian dia menuangkan wangi-wangian ke dalam tubuhnya. Yang pertama dia mandi Jumat namanya. Yang kedua dia mensucikan badan dan juga mensucikan bajunya. Dan yang ketiga adalah menuangkan wangi-wangian ke dalam tubuhnya. Maka pada hari Jumat itu, Pak, jadikan satu baju spesial
Ini salah satu kita memuliakan daripada hari Jumat itu, beda dengan hari yang lain. Karena Jumat itu dikategorikan sayyidul ayyami, lebaran dalam satu pekan. Kalau bisa ini khusus ini bajunya pada hari Jumat sambutan. Ya, dimuliakan hari Jumat itu. Ini maksudnya wa intatahharu man istata'a min tuhrihi, kata Nabi, wa yudahinu min duhni. Kemudian dia menuangkan wangi-wangian ke dalam tubuhnya, aw yamshi min tibi baitihi summa yakhruj, atau dia keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki kalau memungkinkan. Nah, ini juga terjadi perdebatan, mana yang lebih afdal ke masjid. Yang lebih afdal ke masjid itu adalah dengan cara yang memudahkan kita datang ke masjid itu. Sama ada yang naik kuda, silakan kalau itu yang memudahkan kita. Kalau nak berjalan kaki juga lebih nggak ada masalah, tapi jangan dipaksakan kita harus berjalan kaki ke masjid. Saya nggak habis pikir kalau dari Bumi Air Raja ke Batu 9 jalan kaki, nyampe ke sini kayaknya sudah selesai soalnya. Nah, kita memanfaatkan fasilitas yang ada, ya. Alhamdulillah kita ada kendaraan untuk memudahkan kita ke masjid. Tapi jangan pula yang mungkin yang tinggal sekitar masjid, Pak Imam kita naik motor pula ke masjid, kan cuma beberapa langkah saja. Ini kan terlalu menghabiskan minyak saja itu. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada rumahnya, fala yufarriq bainal isnain aw la yatafarraqani bainal isnain. Jangan suka sholat di antara dua orang yang sedang duduk rapat, Pak. Ini menjadi helah, ini menjadi tabiat kita lihat dari jajaran bapak-bapak ini. Ketika dia lihat tengok ke masjid, karena dia telat, masjidnya sudah penuh, harusnya di teras itu. Tapi dia tetap masuk ke dalam masjid, mencari saf yang awal, padahal saf awalnya sudah penuh orang. Tidak layak untuk sholat di situ, karena dua orang ini duduknya berdekatan. Kemudian dia berdiri di situ sambil takbir. Ya otomatis yang dua orang itu terpisah untuk memberikan tempat bagi orang yang sholat tadi. Ini makruh betul. Karena memisahkan dua orang yang duduknya sudah berdekatan. Terkadang bapak-bapak, ini tidak layak memang, Pak. Cuma satu jengkal dia di kosong di situ, tapi berdiri saja. Allahu Akbar. Nah, padahal dua orang ini sudah berdekatan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi. Jangan memisahkan dua orang yang duduknya sudah berdekatan. Cari tempat kosong. Ya, begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Ya, kalau nanti sudah selesai kita pindah majelis kita ke samping. Kalau sudah berdekatan, jangan nyempil di sini, Pak. Cari yang kosong. Ya, yang kosong kan lebar, ujung sana lama. Ya, mencari tempat yang kosong. Ini yang dimaksudkan oleh. Kenapa? Karena mereka sudah duduk, sudah istilahnya sudah akrab. Engkau pula yang memisahkan tempat duduk mereka berdua. Walaupun dalam kondisi sholat kita tidak dianjurkan, itu makruh. Karena larangan la yufarriqani bainal isnain, kata Nabi, jangan pisahkan dua orang duduknya sudah berdekatan. Enggak boleh. Yang pertama, orang yang mandi, orang yang mensucikan badan, baju dan dirinya, kemudian dia menuangkan wangi-wangian ke dalam tubuhnya, berangkat ke masjid tidak memisahkan dua orang yang duduknya berdekatan, kata Nabi, summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuatu yang diwajibkan ataupun yang dibebankan kepada mereka, summa yunsit idza takallama al-imam, kemudian mereka silent, ya, diam ketika khatib menyampaikan khutbahnya, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali Allah sudah menggugurkan dosa-dosa mereka satu pekan antara Jumat itu dengan Jumat yang lalu. Akhirnya komplain kaum ibu-ibu ini, Pak. Loh bapak-bapak, ada saatnya, ada masa-masa tertentu mereka itu digugurkan dosanya karena mendatangi masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Bagaimana kami? Kapan masanya untuk diampunkan seperti itu? Ya kan ada miss di situ dalam pemahaman kita, dalam logika kita, karena tidak memahami redaksi hadis ini. Ya, maksud daripada hadis ini, ketika seorang suami mendapatkan ampunan satu pekan yang lalu dikarenakan melakukan ibadah ini, mandi, kemudian dia memakai bersihkan dirinya, memakai wangi-wangian, kemudian datang ke masjid salat sunnah 2 rakaat, mendengarkan khatib sampai selesai salat Jumat, Allah gugurkan dosanya sampai pekan yang lalu.
maka istrinya di rumah yang memberikan support kepada suaminya juga mendapatkan fadilah yang sama. Maka ibu ketika bapak di rumah belum berangkat sholat Jumat, sudah menjelang masuknya 5 menit lagi, repetin saja itu bapak. Pak, coba lihat waktunya Pak, ini sebentar lagi Pak, masih nongkrong aja. Terkadang bapak-bapak di luar sana Pak, bukan di sini, datang ke masjid sudah di awal waktu, tapi nongkrongnya di teras masjid, nongkrongnya di tempat parkiran. Ini jajaran-jajaran ahli-ahli hisab. Menunggu waktu di situ sampai koma. Ini manfaatnya tidak ada itu, tidak mendapatkan keberkahan keistimewaan ibadah sholat Jumat itu. Kalau khatib sudah membacakan khutbahnya, kata Nabi, kita masuk ke masjid, fala ajrun lahu, tidak mendapatkan pahala lagi dari keistimewaan ibadah sholat Jumatnya. Tidak dapat lagi, hanya sebatas terlepas kewajiban kita saja. Kenapa tidak dapat keistimewaan lagi? Karena malaikat, kata Rasulullah, yang mencatat untuk mereka kebaikan dalam keistimewaan sholat Jumat itu juga sudah menutup catatannya dan ikut duduk mendengarkan khutbahnya. Nah, kalau malaikat sudah menutup catatannya, bapak masuk, yang catat siapa? Nah, seperti halnya kita kerja di absen, udah tutup absennya, bapak datang, ya salah sendiri, kenapa telat? Tidak tercantum nama bapak di absen ini karena telat. Itu dalam perusahaan, itu mencontoh terjemahan adopsi aturan di dalam Islam. Dalam pelaksanaan sholat Jumat juga seperti itu. Kalau telatnya kategori telatnya kapan? Khatib itu sudah membacakan daripada khutbahnya, baru dikategorikan kita telat. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang pertama adalah al-janabah, yang kedua adalah al-junub, yang ketiga adalah minal hijamah. Hijamah ini pekerjaan yang mengeluarkan darah dari tubuh kita. Berarti bisa dikategorikan hijamah itu berbekam. Itu sunnah, berbekam itu sunnah. Berarti ketika sudah berbekam, maka disunnahkan lagi mandi. Mandi sunnah dikarenakan ba'da hijamah. Rasulullah SAW juga melakukan hal yang demikian. Setelah berbekam, itu menyegarkan kita sebenarnya. Bekam itu menyegarkan kita untuk melancarkan sumbatan-sumbatan di dalam pori-pori tubuh kita, melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Ini hal yang disunahkan. Sudah berbekam, mandi, jangan langsung sholat. Nah, itu disunahkan untuk mandi. Dan yang terakhir adalah min ghuslil mayyit, setelah memandikan daripada jenazah. Itu bukan wajib ya, tapi sunnah. Mungkin profesi kita adalah mengurus fardu kifayah mayit, kita yang mengkafani, kita yang memandikannya. Setelah kita memandikan daripada mayit itu, kita disunnahkan untuk mandi, membersihkan diri kita. Kalau sudah membersihkan daripada diri keluarga, yang jelas ini bukan wajib. Yang wajib itu hanya minal janabah, dari junub doang. Ini pandangan daripada jumhur. Kalau yang lainnya itu sunnah, sama ada ia yaumul jum'ah, sama ada ia al-hijamah berbekam, sama ada ia daripada memandikan jenazah. Dan yang terakhir, kalau kita lihat di hadis yang lain diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fi qissati Samamah ibn Utsal indama aslama wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyattasil, dari kisahnya Samamah bin Utsal. Ini nama seorang sahabat. Ketika beliau masuk Islam, berarti mu'allaf itu ya, mu'allaf setelah masuk Islam, wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyattasil, Nabi menyuruhnya untuk mandi. Orang yang baru masuk Islam itu arahkan untuk mandi. Karena ini terjadi dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan mandi itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Berarti sama-sama dianjurkan untuk dilakukan, apalagi yang berpandangan wajib. Kenapa wajib? Orang yang baru masuk Islam itu wajib untuk mandi. Karena selama dia hidup, tidak mungkin tidak pernah, apalagi sudah berkeluarga, sudah punya istri, tidak mungkin dia tidak mendatangi daripada istrinya. Kapan orang ini mandi wajib? Maka ketika dia masuk Islam, diwajibkanlah untuk mandi, namanya mandi junub ba'dal aslam, setelah dia menempatkan dirinya sebagai seorang
muslim ataupun seorang yang beragama Islam, namanya mu'allaf. Ya, orang mu'allaf ini harus diberikan perhatian khusus. Nah, mu'allaf itu kan artinya dibujuk hatinya untuk tetap sikoh, istiqomah di dalam Islam itu sendiri. Jangan dibiarkan. Ya, namanya mu'allaf itu kan banyak faktor ataupun penyebab mereka masuk Islam. Salah satu diantaranya adalah karena ketentuan ataupun mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang baru menobatkan dirinya sebagai seorang muslim. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 hadis yang kita bacakan dari bab al-ghusl wa hukmul junub, yang berkaitan daripada mandi dan juga yang berkaitan daripada al-janabah. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah, ini ada waktu kita kurang lebih 4 sampai 5 menit lagi. Nah, mungkin ada hal yang perlu kita tanyakan, kita diskusikan. Silakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah teknisnya kalau kita mandi wajib di kamar mandi? Ya. Dan mandi wajib misalnya ada seorang yang camping di tepi sungai. Bagaimana juga tekniknya mandi wajib di sungai? Apakah sama ataukah cukup menyelam sudah dianggap mandi wajib? Nah, terus yang kedua, zaman Rasul, baginda Rasul belum ada donor darah. Bagaimanakah status dari donor darah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah teknis ya, tata cara pelaksanaan mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Ada namanya sunnahnya mandi junub, sunnah-sunnahnya ada. Kemudian ada rukun daripada mandi junub itu sendiri. Kalau kita selesai rukunnya, ya sudah, junubnya sudah hilang, hadas besarnya sudah hilang. Apa rukunnya? Rukunnya itu yang pertama adalah niat. Setelah niat, membasahi seluruh tubuhnya. Nah, ini rukun daripada mandi. Setelah berniat dia membasahi daripada seluruh tubuhnya, maka sah mandi wajibnya. Berniat dia tujuannya untuk menghilangkan hadas besar, ataupun mungkin kita lafazkan, kalau diajarkan di pondok-pondok itu dilafazkan, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani faradan alayya lillahi ta'ala. Ini lafaz yang diajarkan itu, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Nah, yang jelas niat itu bukan dilafazkan ya. Niat itu ittifaq ulama maqamu fil qalbi. Di hatinya saja dia berniat untuk mandi, selesai itu. Tapi kenapa ada yang mengajarkan demikian? Untuk memantapkan niat itu tidak tercampur aduk dengan yang lain. Begitu juga dengan sholat. Nah, kalau kita lihat pandangan ulama Syafi'iyah tetap dilafazkan walaupun tak terdengar oleh orang lain. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ya ma'muman lillahi ta'ala. Hakikatnya itu bukan itu. Niat itu dalam hati kita. Maka ada saudara kita datang ke masjid, langsung takbir. Ini orang kapan berniat? Dia masuk ke masjid saja niatnya apa? Untuk sholat subuh, selesai. Begitu juga dengan mandi tadi. Dia berniat langsung celup ke sungai itu. Ya pasti cari dulu sungai yang agak dalam, yang banyak batu-batunya, celup itu kawal itu kan itu. Yang jelas seluruh tubuh ini harus terkena daripada air tadi, maka dikategorikan junub, selesai mandi wajibnya. Begitu juga dengan tayamum. Nah, ini agak sedikit berbeda. Mandi junub dengan perantaraan pertayamum. Karena ada salah seorang sahabat kepalanya luka, mengeluarkan darah banyak. Kemudian malamnya itu dia mimpi basah, maka paginya wajib mandi. Dia tanya kepada sahabat yang lain, ya wahai sahabat, apakah tidak ada rusa untukku? Tidak ada keringanan untukku karena kepalaku bocor, tidak boleh kena air, mengeluarkan darah banyak. Maka apa kata sahabat itu? Tidak ada rusanya, kamu tetap wajib mandi. Maka sahabat ini mandi dia. Setelah mandi selesai sudah. Terus mandi meninggal dunia. Karena sudah mengeluarkan darah banyak. Maka ini penting ilmu pengetahuan itu.
Tamatlah kabar itu kepada Rasulullah SAW sampai kepada Nabi. Ketika itu Rasulullah marah. Seharusnya cukup bagi orang yang seperti ini bertayamum, sama halnya dengan tayamumnya wudu, tapi niatnya beda. Karena sahabat yang lain juga di lain hal mengalami hal yang demikian. Dia mandi junub, dia wajib mandi, tapi air tak ada. Maka dia tengok kiri kanan tak ada orang, maka dia buka pakaiannya semuanya, guling-guling dia di pasir itu, masih guling-guling. Setelah itu baru dia pakai baju. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak mendapati air di sekitarku, kemudian aku wajib mandi. Terus apa yang kamu lakukan, kata Nabi? Aku guling-guling di pasir dengan membuka daripada baju. Ketika itu Nabi tersenyum, aneh betul. Maka apa kata Rasulullah? Cukup engkau mengusapkan debu itu ke mukamu, kemudian kedua tanganmu, selesai. Nah, anggota tayamum kan cuma buka dengan kedua tangan saja. Nah, ini salah satu penyelesaian daripada mandi. Dia berniat langsung terjun ke laut, sama ada yang laut sama sungai, selesai itu. Nah, selesai. Berarti ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Wudhu dulu. Setelah wudhu didahulukan membasuh anggota badan kita yang sebelah kanan. Setelah itu menggosok-gosok badan. Itu sesuatu yang disunnahkan. Tidak termasuk kategori rukun. Nah, tidak termasuk. Kemudian yang kedua, ini terkait masalah donor. Donor darah. Ada namanya donor darah. Ada belakangan ini muncul ide donor ASI. Ya, donor ASI. Donor darah kalau kita lihat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya sunnah karena memberikan pertolongan kepada saudara kita. Orang yang membantu daripada saudaranya, maka nanti akan membantu, Allah akan membantu daripada urusannya. Nah, ini sunnah muakkad itu, tidak masuk kategori wajib. Kalau wajib kategorinya wajib setiap pekan, takutnya bapak urus bulan habis darah. Donor wajib. Nanti itu kategorinya sunnah. Donor darah itu sunnah. Kalau donor ASI tidak dianjurkan. Nah, kalau kita lihat di Eropa terjadi juga itu, dia punya banyak ASI, dia donorkan ataupun dia jual, distribusikan. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada hukum yang melekat di dalam ASI itu. Apa hukum yang melekatnya? Khawatirnya dia menjadi anak susuan. Anak susu itu bukan berarti hanya harus nempel, tidak. Tapi dikarenakan sekarang sudah modern, ada alat untuk mengeluarkan ASI itu, kemudian dia minum dengan menggunakan dot dan yang lain sebagainya. Ini anak, kalau dia bukan anak kandung menjadi anak susuan itu. Nah, anak susuan dengan anak dia tidak boleh nikah. Kalau nanti sudah menikah, ternyata cerita, iya dulu engkau ibu susukan ya, kata ibu itu. Padahal dia bertuanya dia. Berarti mereka wajib dipisahkan pernikahannya. Kenapa? Ya karena itu adalah saudara sesusuannya, tidak boleh menikah. Khawatirnya di situ tuh. Nah, karena berarti muncul larangan untuk donor ASI, ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu syuruk sudah masuk lewat, ya sudah lewat 10 menit. Ya, kita tutup majelis kita ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.